Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di tutorial kali ini kita akan belajar tentang SPSS lanjutan tentang khususnya spesifik ke statistik deskriptif. Nah, sebelumnya teman-teman sudah mendapatkan modul atau panduan untuk melakukan instalasi SPSS. Jadi fungsinya apa SPSS itu? SPSS itu digunakan untuk melakukan pengolahan data-data yang nanti bisa dilakukan pengolahan itu ada banyak, baik itu numerikal, kategorikal, itu bisa dilakukan pengolahan data menggunakan SPSS. Jadi di sini akan membantu teman-teman ketika melakukan pengolahan data, ada penelitian perlu data, kemudian bisa dianalisis, regresi dan sebagainya. Nah, dari sini pentingnya statistik penggunaan SPSS untuk pengolahan data statistik untuk dapat mempermudah nanti ketika memang dibutuhkan atau ya kedepannya pasti akan banyak dibutuhkan juga untuk penggunaan SPSS ini. Yang pertama dari statistik deskriptif merupakan metode statistik yang berkaitan dengan pengumpulan, peringkasan, dan penyajian kumpulan data sehingga memberikan informasi yang berguna. Sehingga dengan pengolahan yang dilakukan di metode statistik deskriptif ini akan mendapatkan informasi yang baru dan bermanfaat. Caranya untuk kita berkenalan dengan SPSS dulu, kita akan mempelajari atau menggunakan ini selama 1 semester. Sehingga nanti teman-teman harapannya bisa menginstall atau mengusahakan untuk bisa mengikuti perkuliahan ini menggunakan software SPSS. Nah, di SPSS ini ada 2 tab utama. Yang pertama adalah data view. Data view itu digunakan untuk mengisikan data. Dan yang kedua adalah variable view, yang fungsinya untuk mendefinisikan variabel yang akan diinputkan. Sehingga yang perlu dilakukan pertama kali pendefinisiannya adalah di variable view. Karena variabelnya belum didefinisikan, maka datanya itu tidak akan bisa diisi. Jadi yang pertama diisi adalah variable view-nya, variabelnya apa, kalau sudah ada, kemudian nanti datanya bisa diisikan. Nah, menu-menu dari SPSS ini ada analyze itu untuk analisa data, transform itu untuk manipulasi, file itu pengelolaan, graph itu untuk memvisualisasikan, dan utility itu untuk tools ya, atau berkaitan dengan tools-tools yang akan membantu. Yang pertama, langkahnya adalah kita membuat variabel dulu. Caranya kita masuk ke variable view, nanti saya akan praktekkan itu ke SPSS-nya langsung. Kemudian juga isikan data-data variabel dan nama, tipe, dan sebagainya. Nah, di sini ada label, juga value, untuk nilai tersebut ada missing itu digunakan apabila data hilang atau tidak ada. Misalkan kolom missing diisi dengan tanda bintang, maka apabila data tersebut dan variabel tersebut diisikan oleh tanda bintang, maka data tersebut tidak ada. Contohnya seperti itu. Jadi nanti di pendefinisiannya yang pertama dari variabelnya dulu, baru seperti ini diisikan oleh datanya. Oke, setelah itu dilakukan analisis di menu analyze, deskriptif, kemudian deskriptif, lalu diberi pindah ke kolom variabel, dan nanti kita praktekkan ya untuk detailnya seperti apa. Kemudian klik option, kemudian juga nanti akan muncul hasil analisisnya. Nah, seperti ini juga perlu interpretasi data. Maksudnya bagaimana kita cara membaca data. Misalkan hasilnya seperti ini. Umurnya ada 30, pendapatan 30, valid atau N-nya 30. Ini kan total datanya. Kemudian umur minimalnya 20 atau paling kecilnya maksimalnya 59 dengan nilai min-nya 3190 dengan standar deviasi 10 dan seterusnya. Jadi cara membacanya hasil analisis deskriptif itu seperti ini. Oke, sekarang kita akan coba langsung untuk praktekkan di SPSS-nya. Untuk SPSS ini nanti dapat berguna juga untuk memvisualisasikan data, kemudian juga untuk mentransformasikan data sesuai dengan kebutuhan dari pengelolaan atau pengolahan data. Sehingga nanti
Di sini akan sangat berguna ketika teman-teman melakukan atau ya dalam skripsi biasanya ya, itu menggunakan penelitian yang bersifat kuantitatif. Ketika bersifat kuantitatif, maka pengolahan data-data, misalkan data yang primary seperti itu akan mudah pengelolaannya. Walaupun sebenarnya research atau penelitian yang dilakukan di informatika itu lebih baik atau lebih banyak sebenarnya lebih banyak terkait dengan algoritma sehingga tidak terlalu banyak membutuhkannya. Tapi ilmu ini tetap perlu untuk dipelajari. Nah ini ekspresinya sudah terbuka. Kemudian kita coba di sini. Nah, ini ada data view, variable view. Nah, tanda aktifnya itu berwarna kuning. Ketika dia berwarna kuning, berarti dia aktifnya di situ. Data view, berarti sekarang ada di data view. Di sini di variable view, berarti dia ada di variable view. Nah, yang pertama variable view. Misalkan nih, saya buat 3 atau 2 atau 3 tipe data terlebih dahulu. Misalkan yang pertama itu usia. Mungkin nama dulu ya, nama, usia, mungkin tinggi badan. Nah, nama di sini kita ganti, mungkin bisa pakai string ya, karena dia kan karakternya tidak nanti untuk numerical. Nah, ini panjangnya 8, kita bisa mungkin karena nama agak panjang, kemudian desimalnya itu 0 di belakang koma, ya ada beberapa angka di belakang koma, kita nolkan, saya biasanya default untuk 0, jadi tidak terlalu banyak angka. Kemudian labelnya itu digunakan untuk mendefinisikan, misalkan di sini kan tidak harus nama seperti nama, berarti di sini misalkan nama mahasiswa. Di sini boleh mengandung spasi. Kalau di namanya atau name-nya ini tidak boleh mengandung spasi. Nah, ini untuk labelnya bisa seperti biasa. Oke, kemudian gini kita langsung di sini aja. Measure-nya kita pakai nominal. Nah, ini usia kita pakai numerik ya, karena dia kan angka. Mungkin di sini nanti bisa diisikan dengan scale, kemudian juga tinggi, numerik juga. Kita pakai scale juga. Nah, ini bisa diisikan. Nah, setelah itu kita pindah ke data view. Setelah ini ya, dari definisi, kita data view. Namanya misalkan, kita isi misalkan ada 5 data. Misalkan seperti ini, kita isikan usianya, misalkan seperti ini, variasi ya. Kemudian kita tambahkan atau isikan juga untuk tingginya. Misalkan data sehingga nanti teman-teman bisa melakukan, jadi yang pertemuan ini bisa melakukan analisis deskriptifnya. Sudah ada contohnya, tinggal nanti diimplementasikan seperti apa untuk datanya. Nah, setelah terisi semua, maka kita bisa lakukan analyze. Nah, di sini kita pelajari dulu nih. Nah, di sini ada beberapa hal yang membantu nanti, yang biasanya ini transformasi data, baik itu dari persiapan modeling datanya, time series dan sebagainya, untuk prediksi itu juga bisa. Kalau di analyze itu kita bisa melakukan banyak hal, dari deskriptif statistiknya, kemudian compare means, bisa juga linear model atau korelasi untuk mencari hubungan antara variabel, atau juga regresi, ada juga klasifikasi, ada juga banyak
forecasting, peramalan juga bisa dilakukan. Nah, di sini kita akan coba yang pertama deskriptif statistik dulu. Jadi kita pilih yang deskriptif di sini ya. Kemudian kita masukkan nih. Nah, jika dia tipe datanya bisa masuk atau karena tadi kan numerik ya, nah, bisa masuk ke sini. Ini tadi ya teman-teman, ini adalah name-nya. Ini adalah ya ini yang tidak saya definisikan tadi. Kita kembali sini dulu. Nah, di sini kan saya kosongkan untuk tinggi. Nah, label ini fungsinya untuk itu, untuk memudahkan. Di sini kan saya identifikasi dengan usia mahasiswa yang tinggi saya kosongkan. Makanya di sini tadi ada bedanya. Nah, kan tinggi ini berarti hanya nama variabelnya karena tidak didefinisikan, dan usia mahasiswa ini dari variabel usia. Ini kita masukkan semua, bisa kita kontrol A, lalu kita pindah ke kanan. Nah, setelah itu kita pilih option. Nah, di option ini ada beberapa pilihan untuk ditampilkan. Apa saja yang perlu diinformasikan atau dianalisis. Misalkan kita cuma butuh min-nya, sum-nya, atau minimumnya, maksimumnya, standar deviasi, dan sebagainya. Range-nya kalau kita butuh, kurtosis ini bisa didistribusi pakai skew-news dan juga kurtosisnya. Nah, kalaupun kita hanya butuh ini, mungkin kita bisa langsung continue saja. Kemudian kita mungkin ini untuk ini saja ya. Dari deskriptif cukup di optionnya saja, kemudian baru kita oke. Nah, hasilnya adalah seperti ini. Nah, hasilnya deskriptif statistiknya cuma datanya 5 ya, n cuma minimalnya, maksimal, dan ini ada sum-nya. Kemudian ada data rata-ratanya dan standar deviasi. Jadi seperti itu untuk menggunakan SPSS ini. Nah, outputnya ini bisa teman-teman copy, bisa pakai sebagai image ataupun juga yang lainnya. Oke, seperti itu untuk deskriptif statistik. Silahkan nanti teman-teman bisa pelajari dengan contoh kasus yang ada dan bisa diterapkan untuk beberapa. Di situ sudah saya tambahkan untuk percobaannya, percobaan untuk praktik atau ya ini untuk latihan teman-teman mengolah data. Jadi kurang lebih seperti itu untuk pengolahan data, kemudian juga analisis data itu kita bisa gunakan software SPSS. Oke, untuk tutorial kali ini saya cukupkan sampai di sini. Terima kasih. Saya semoga dapat dipahami apa yang saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.